I used to believe we were burning on the edge of something beautiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas profil dan perjalanan Almaviroh Simbah Hudori dalam mendirikan Ponpes Tegalrejo. Simbah Kiai Haji Hudori, beliau dilahirkan di Tegalrejo, anak dari pasangan Bapak Ihsan dan Ibu Mujirah, anak yang kedua dari 10 bersaudara. Ayahnya Ihsan adalah seorang pegawai atau penghulu yang menangani administrasi urusan agama di daerah pedalaman Kabupaten Magelang yang meliputi Kecamatan Candimulyo, Mertoyudan, Mungkit, dan Tegalrejo. Pada zaman Belanda, seorang penghulu dan keluarganya itu dihormati sebagai priyayi, sedangkan Ibu Mujirah adalah putri Kartodiwiryo yang menjadi lurah pada saat itu di Kali Tengah. Dari ke-11 bersaudara, hanyalah Ki Haji Hudori yang menjadi kiai, dan saudara yang lain ada yang menjadi pegawai, ada yang menjadi guru. Pada saat Simbah Kiai Haji Hudori kecil, beliau dikirim ayahnya ke pesantren Payaman yang diasuh Kiai Haji Siroj. Ia menghabiskan 2 tahun di pesantren tersebut, kemudian pindah ke pesantren Kuripan di bawah asuhan Kiai Abdan. Tapi kemudian pindah lagi ke pesantren Kiai Rahmat di daerah Gragap hingga tahun 1928. Kehausan akan ilmu agama, ia kemudian nyantri ke Tebu Ireng yang waktu itu diasuh Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari. Di pesantren tersebut, ia mempelajari berbagai kitab. Saat di Tebu Ireng, ayah Hudori mengirim uang sebanyak 750 perak per bulan. Tetapi ia hanya menghabiskan 150 per bulan. Dia mengembalikan sisanya kepada ayahnya. Hudori hanya makan singkong dan minum air yang digunakan untuk merebus singkong tersebut. Dia melakukan ini dalam rangka riyadhah, amalan yang biasa dilakukan para santri. Cerita lainnya tentang Simbah Hudori, di kamarnya di Tebu Ireng, ia membuat kotak belajar khusus dari papan tipis dan menempatkan kotak tersebut di antara loteng dan atap. Kapan saja bila ia menghafal atau memahami pelajarannya, Hudori mudah naik dan duduk di atas kotak sehingga bisa berkonsentrasi dengan baik. Kotak itu sempit, tidak nyaman dan berbahaya untuk duduk. Jadi dengan kedisiplinan dia dapat belajar setiap hari hingga tengah malam. Kapan saja tertidur sebelum tengah malam, dia menghukum dirinya sendiri dengan berpuasa pada hari berikutnya tanpa makan sahur. Nah, kemudian pada tahun 1933, ia pindah lagi ke Bendo, Pare, Kediri, menjadi santri Kiai Khosin Muhajir. Di situ ia belajar fikih dan tasawuf seperti kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali. 4 tahun berikutnya ia mengaji di pesantren Sedayu, belajar ilmu membaca Al-Quran selama 7 bulan. Pada tahun 1937 ia nyantri lagi di Lasem, Jawa Tengah yang diasuh Ki Haji Masum dan Ki Haji Badawi. Ketika sudah menguasai semua kitab yang diajarkan, Hudori sering diminta oleh Kiai Badawi untuk mengajarkan para santri lainnya. Di pesantren inilah Hudori menggali bakatnya sebagai seorang kiai. Meskipun tetap tinggal di sana, Hudori tidak begitu banyak belajar karena harus mengabdi pada kiai agar memperoleh karomah untuk memastikan bahwa di masa yang akan datang ia diperoleh dari para kiai itu akan tetap memiliki potensi spiritual dan berkualitas. Mendirikan pesantren, Pondok Pesantren Asrama Perguruan Islam atau yang disingkat dengan API Tegalrejo,
Didirikan pada tanggal 15 September 1944 oleh Kiai Haji Hudori, seorang ulama yang juga berasal dari desa Tegalrejo. Ki Haji Hudori mendirikan pondok pesantren di Tegalrejo pada awalnya tanpa memberikan nama sebagaimana layaknya pondok pesantren yang lain. Baru setelah berkali-kali beliau mendapat saran dan usulan dari rekan seperjuangannya pada tahun 1957, ditetapkanlah nama Asrama Perguruan Islam API. Nama ini ditentukan sendiri, yang ditentukannya merupakan hasil dari sholat istikharah. Nama ini ditentukannya sendiri yang tentunya merupakan hasil dari sholat istikharah. Dengan lahirnya nama Asrama Perguruan Islam, beliau berharap agar para santrinya kelak di masyarakat mampu dan mau menjadi guru yang mengajarkan dan mengembangkan syariat-syariat Islam. Adapun yang melatar belakangi berdirinya Asrama Perguruan Islam adalah adanya semangat jihad ilali kalimatillah yang mengkristal dalam jiwa sang pendiri itu sendiri, di mana kondisi masyarakat Tegalrejo pada waktu itu masih banyak yang bergelumuran dengan perbuatan-perbuatan syirik dan antipati dengan tata nilai sosial yang islami. Respon masyarakat Tegalrejo atas didirikannya pondok pesantren Asrama Perguruan Islam Tegalrejo pada waktu itu sangat memprihatinkan, karena pada saat itu masyarakat masih kental dengan aliran kejawen. Tidak jarang mereka melakukan hal-hal yang negatif yang mengakibatkan berhentinya kegiatan taklim wa ta'alum, kegiatan belajar mengajar. Sebagai seorang ulama yang telah digembleng jiwanya bertahun-tahun di berbagai pesantren, Ki Haji Hudori tetap tegar dalam menghadapi dan menangani segala hambatan dan tantangan yang datang. Kurikulum kajian keagamaan yang diajarkan di pesantren Tegalrejo membutuhkan waktu 7 tahun. Ajaran dan amalan-amalan tasawuf dulu dan sampai sekarang merupakan bagian inti kurikulum. Bahkan Kiai Hudori menyebut tingkat yang paling tinggi, tingkat 7, dengan Ihya meminjam judul kitab tasawuf terkenal yaitu Ihya Ulumuddin, karena amalan-amalan tasawuf mewarnai kehidupan sehari-hari. Pesantren Tegalrejo terkenal sebagai pesantren tasawuf. Berkat ketegaran dan keuletan Ki Haji Hudori dalam upaya mewujudkan pondok pesantren Asrama Perguruan Islam, baik secara dohir maupun batin, santri yang pada awal berdirinya hanya berjumlah 8, 3 tahun kemudian itu mencapai sekitar ratusan orang atau ratusan santri. Simbah Kiai Hudori wafat pada tanggal 28 Agustus 1977, dimakamkan di komplek makam keluarga pesantren API Magelang.